mencapai nisab sama modalmu satu, modal sama untukmu sampai satu nisab. Hingga Rahim qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa amadana bi anwarihi wa asrarihi fid darain. Kama itu seperti perkara wajib. Apa rubu'u usyurin seperempat dari 1/10, setengah, 2,5%. Apa qimatil arad, harga harta, harga modal, fi mali tijaratin, di harta dagangan, balagha yang mencapai an-nisab akan nisab, fi akhiril hauli, di akhir tahun, wa in malaka, sekalipun memiliki siapa orang hu akan malut tijaro di awal tahunnya, dia memiliki biduni nisabin, dengan kurang 1 nisab. Sebagaimana kewajiban 2,5% atau 1/10 dari 1/4 dari 1/10 dari zakat emas dan perak. Kewajiban ini juga harus dikeluarkan tatkala seseorang memiliki modal dagangan atau harta yang untuk dibuat dagang. Tatkala telah mencapai 1 nisab, sekalipun dia waktu membuka usaha modalnya tidak mencapai 1 nisab. Berapa nisabnya? 85 gram. Seseorang tatkala membuka usaha dagangan, kemudian di akhir haul, di akhir tahun, baik modal maupun untungnya telah mencapai 85 gram. Kita buat yang mudah. Kalau 1 gram 1 juta, telah mencapai 85 juta. Maka wajib dibayarkan zakatnya. Walaupun di saat dia membuka usahanya, modalnya nggak mencapai 85 juta. Nggak mencapai 85 gram. Tapi begitu digabung antara modal dan untung, mencapai 85 gram, wajib dizakat. Jadi bukan untungnya yang dihitung. Banyak orang-orang menganggap untuk zakat tijarah untungnya tok. Dan banyak orang yang berat untuk belajar zakat ini, karena takut dia harus mengeluarkan hartanya untuk zakatkan. Makanya zakat ini seharusnya ilmu yang nggak boleh hilang. Karena kewajiban seseorang itu namanya ilmu hal. Kan dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi tiap. Yang dikatakan ilmu dalam hadis ini ilmu hal. Apa ilmu hal? Di saat orang itu sudah punya kewajiban sholat, maka dia wajib belajar sholat. Berarti semua orang wajib belajar sholat, karena dia punya kewajiban. Di saat orang itu belum berangkat haji, dia nggak wajib belajar haji. Tapi belajar haji hukumnya fardu kifayah. Tapi di saat engkau bingung berangkat haji, maka engkau wajib belajar haji, karena itu ilmu hal. Waktu engkau tidak ingin jadi pedagang, maka belajar dagang hukumnya adalah fardu kifayah. Asal udah ada yang belajar ilmu dagang, terus untuk zakat tijarahnya, itu udah terlepas. Satu kampung ada yang belajar, terlepas. Tapi kalau nggak ada yang belajar sekampung berdosa semua. Kau lah ini yang melepaskan kewajiban fardu kifayah di kampung-kampungmu ini. Tetapi
Di saat engkau sudah punya niat untuk menjadi pedagang dan engkau sudah punya modal dan sudah mulai merintis pelan-pelan buka usaha dagangan, maka sebelum kau buka dagangan ini wajib bagi engkau belajar ilmu dagang. Sehingga seharusnya zakat tijarah ini gak hilang, karena termasuk kewajiban pedagang belajar wajib zakat tijarah, wajib belajar zakat tijarah, sehingga gak hilang. Tapi kenyataannya sekarang banyak pedagang nggak belajar ini. Bahkan dalam bab ilmu tijarah dia nggak belajar mana yang bisa menyebabkan riba, mana yang berkah, mana yang manfaat, itu nggak dipelajari dia. Padahal ilmu hal itu adalah wajib. Maka begitu dia mencapai satu nisab baik modal maupun untung di akhir tahun, maka wajib baginya mengeluarkan zakat. Wa yudamu, dan dikumpulkan apa arribahu, untung, alhasilu, yang hasil, sifatnya untung yang dia peroleh, yang dihasilkan, fi asna'il hauli, di tengah-tengah tahun, dikumpulkan ilal asli, kepada modalnya, fil hauli, di dalam setahun, ilam yaniddo, selagi tidak berwujud emas dan perak, dikumpulkan. Amma idza naddo, maka tatkala berwujud emas dan perak. Maksudnya apa naddo ini? Bi ansoro, dengan sekiranya jadi apa untung atau apa modal, salah satunya zahaban, akan emas, au fiddatan, atau perak. Wa amsaka, dan terus apaan itu sampai akhir haul masih modalnya emas, untungnya uang, atau kebalikannya. Fala yudammu, maka tidak dikumpulkan ilal asli, kepada untung, kepada modal. Berarti ini untungnya yang dibahas. Bal, bahkan, bal, tetapi yuzakka, dizakatkan apa al aslu, modal, bihauli, dengan akhir tahun, dengan tahunnya, dengan haulnya, wa yufarradu, dan disendirikan apa aribahu, bihauli, dengan setahun. Untung dan modal, pahami, untung dan modal, selagi keduanya salah satunya tidak berwujud emas dan perak, maka untung dan modal yang sudah sampai setengah tahun, berada di tengah tahun, makanya untung itu kalau bisa mencatat kau dagang itu, hari ini sekian, ada pembukuan. Begitu setengah tahun kau gabungkan untungnya dengan modalnya yang sudah mencapai satu, atau digabung semua lah. Begitu sampai haul, sampai setahun, untung sama modal digabung. Begitu untung dan modal digabung mencapai apa itu? Satu nisab, maka wajib dizakatkan. Selagi untung dan modal itu tidak berbentuk naddo. Kalau dia berbentuknya emas dan perak, modalnya emas dan perak, atau untungnya emas dan perak, modalnya uang, maka ini disendirikan. Dizakatkan modal sendiri, dizakatkan untung sendiri. Karena bentuknya berbeda. Emas itu berapa? 20 skol. Perak itu berapa? Uang itu berapa? 86 gram. Tinggal nengok mencapai nggak keduanya gitu. Paham? Karena dipisah. Ya. Mudah maksudnya kira-kira. Semalam sudah dijelaskan ini ya. Dijelaskan, oke. Wa yasiru, dan jadi apa ardut tijarati, modal dagangan, lil kiniyati, untuk disimpan, biniyatiya, dengan niat simpan. Wayang kotiu, maka terputus apa al haulu, haul,
bimujaradi niyatil kiniyati, dengan hanya niat untuk menyimpan, nggak ada niat yang lain. Menyendiri mungkin dengan cukup niat itu, nggak ada niat yang lain. Harta tijaro tidak menjadi harta tijaro, urudut tijaro tidak menjadi urudut tijaro apabila kau simpan dengan niat nyimpan. Tidak dijadikan sebagai bentuk usaha lagi. Senceng wis, gitu. Aku senceng lah jual beli ini, tak simpen semua duitnya wis. Awalnya terputus sudah. Awalnya terputus. La aksu tidak kebalikannya. Kalau nggak niat nyimpan, ya tetap berjalan haulnya. Sampai akhir tahun, mencapai nggak nisabnya, keluarkan zakatnya. Ya, keluarkan zakatnya. Wala yakfuru, dan tidak kufur. Siapa mungkiru wujubi zakatin, zakati tijarati, yang mengingkari kewajiban zakat tijarah. Lil khilafi, karena adanya perbedaan di dalam zakat tijarah. Tidak dihukumi kufur orang yang ingkar tentang zakat tijarah, berbeda dengan zakat yang lain. Karena ada ikhtilaf tentang zakat tijarah. Ada yang wajib, ada yang enggak, masih ada perselisihan. Maka enggak dihukumi ya kufur. Beda dengan emas, nakdain, beda dengan apa? Bahaim atau an'am, beda. Beda dengan zakat fitrah. Wasyurito, dan disyaratkan liwujubi zakati, untuk kewajiban zakat, fi zahabi, di dalam emas, wal fiddati, dan perak. Disyaratkan untuk kewajiban zakat emas dan perak. La tijarati, bukan zakat tijarah. Ingat ini. Diwajibkan untuk zakat apa? Emas dan bukan zakat tijarah. Apa tamamu nisabin, sempurnanya satu nisab, lahuma, bagi keduanya, ulal hauli, akan selama setahun, tiap-tiap tahun. Untuk zakat dan emas disyaratkan untuk diwajibkannya zakat, dia telah menyimpan emas dan perak itu sudah mencapai 85 gram selama setahun. Kalau berubah-ubah, maka nggak wajib. Dia nyimpan emas di rumahnya, disimpan 85 gram, dan menyimpan 85 gram atau lebih ini selama setahun, ini wajib zakat. Nah, harus setahun disimpan di rumah atau disimpan di mana, terserah, nggak mesti di rumah. Yang penting dia ada simpanan emas, simpanan perak yang sudah mencapai nisabnya selama setahun. Tapi kalau tahun pertama satu nisab, tahun kedua kurang satu nisabnya. Tahun kedua, bulan pertama satu nisab, bulan kedua kurang, diambil, dipakai, diminta sama anak-anaknya untuk perhiasan, kurang. Beli lagi dia bulan ketiga, emas perak, sampai senisab lagi. Maka hitungannya dari sini mulainya. Yang tadi nggak dihitung lagi. Pak, hitungan haulnya dari ini, bukan dari yang tadi yang udah mencapai satu nisab. Karena di bulan kedua ternyata ada yang minta anaknya. Bulan ketiga 85 gram lagi dan nyimpan, atau 90 gram wajib zakat. Bulan ke-8 sudah tinggal berapa bulan lagi? 4 bulan, ada yang nelpon. Mak, tolong lama ini mau melahirkan, kata Fakih. Istriku melahirkan, mak gak ada duit, mak, mama ada duit. Aduh, mama ada, gak ada, tapi ada simpanan emas itu.
Udah 85 gram pula mau dizakatkan 4 bulan lagi, kemana ini? Mak tolonglah mak, mendesak ini mak, gitu. Berarti kan nggak niat untuk lari daripada zakat. Dijual 10 gram atau 20 gram dikasihkan fakir untuk biaya operasi. Hari kurang lagi dari nisabnya. Kenapa? Jadi berapa? 70 gram. Hilang kewajiban zakat. Paham? Ngerti kira-kira? Jadi harus selama setahun itu nyimpannya itu 85 gram. Kalau dalam pertengahan tahun atau bahkan akhir tahun berkurang 1 nisab, maka nggak wajib zakat. Tapi niatnya itu bukan untuk melarikan diri dari zakat, ngakal-ngakali. Nggak boleh. Harus paham ini yang dimaksud. Ini penjelasan semalam. Sekarang karena kita baca kitabnya, biar lebih mudeng lagi. Ya, dicatat di buku tulis gitu-gitu. Biar mudeng. Barangkali kau jadi orang kaya terus kau punya simpanan emas, berangkat ke Papua sana, di Freeport, Papua kan Freeport itu. Ya. Nah, terus kau dikasih orang emas batangan sampai 500 gram, waduh. Ya wajibkan zakatnya ya. Kalau selama setahun kau simpan. Beda dengan tijarah. Maka dikatakan ini bi Allah yang kuso, dengan sekira tidak berkurang apa almalu harta anu daripada zahab tadi, fijusin dari di bagian min ajzail hauli dari bagian-bagian tahun. Sekiranya zakat emas dan perakmu itu dalam selama kau simpan setahun itu nggak ada yang berkurang dari bulan ke bulan. Kalau bulan ke-7 berkurang, bulan ke-8 kau beli, berarti ngitungnya dari bulan ke-8 lagi, ngulang lagi ngitungnya. Bulan 10 berkurang lagi, berkurang lagi. Tapi nggak boleh niat untuk ngakal-ngakal. Memang ada hajat, memang ada hajat. Paham? Bisa dimengerti zakat mas merah ini sedikit-sedikit udah kan? Insyaallah. Selama ini udah paham kau pagi? Belum, repot zakat mas ini. Makanya dengarkan betul-betul. Mam, dengarkan betul-betul mam. Calon dosen itu harus paham. Dosen tarbiyah, dosen fikih ya mam ya. Mau jadi S2 kok. Habis udah cukup S3 ini aja lah, nggak perlu SS lagi. Mana? S3 itu apa? Santri selalu sarungan. Ini tadi. Oh ini. Ama zakatu tijarah tiada pun bermula zakat tijarah. Zakat dagangan. Fala istaratu maka tidak disyaratkan via dalam zakat tijarah apa tamamu. Sempurnanya setahun. Ila akhiruhu sampai akhirnya setahun. Kecuali ya. Kecuali apa akhirnya. Li'annahu karena sesungguhnya zat apa ini akhir tahun itu halatul wujubi keadaan wajibnya. Berbeda dengan zakat tijarah. Zakat tijarah tidak disyaratkan harus selama setahun modal dan untungnya ini mencapai 1 nisab. Enggak. Kalau selama setahun ya kapan kita ngitung apa? Awal haulnya. Oh udah pas 1 nisab. Berarti mulai ini ngitungnya. Oh iya lama. Enggak. Yang penting kapan kau membuka usaha. Kau membuka usaha tanggal 1 Hijriah. 1 Muharram. 1 Muharram. Ini nggak sampai 1 nisab. Sopar. Belum juga. Rabiul Awal. Belum juga. Rabiul Akhir. Belum juga. Loh, di bulan Syaban. Tiba-tiba karena mau Ramadan, mau raya, mau Ramadan, orang belanja banyak karena kau jual baju. Mencapai nisab sama modalmu modal sama untukmu sampai 1 nisab. Hingga sampai ke Zulhijjah.
sampai akhir tahunnya tambah lagi semakin banyak dan lebih dari 1 nisab, maka di akhir tahun dari mulai kamu buka usaha sampai haulnya itu kalau mencapai 1 nisab wajib dikeluarkan zakat. Itu kalau tijaroh. Tapi kalau emas enggak. Emas syaratnya harus kau simpan 85 gram sama setahun. Kalau tijaroh kapan kamu buka usaha, jeret, akhir tahun kau hitung mencapai 1 nisab wajib dizakat. Digabung antara modal dan digabung modal dan Kalau modalnya berbentuk untungnya berbentuk tapi kalau bentuknya berbeda maka bedakan. Kalau untungnya emas terus modalnya uang, ya uang sendiri kan, emas sendiri kan. Uang berapa? Dengan harga 85 gram emas. Bisa dipahami? Bisa paham? Paham. Tulis kalau paham gitu. Dicatat di buku tulis, pegangan ya Bud ya. Budi paham Bud? Alhamdulillah. Wayang koti'u dan terputus. Apa al-haulu? Haul bitakhalluli zawali milkin, dengan nyelah-nyelahnya hilangnya kepemilikan. Apa enaknya bahasanya itu? Dengan cacatnya hilangnya kepemilikan, celahnya cacatnya kepemilikan. Asna'ahu di tengah-tengah haul. Dengan cara apa? Bimu'awadatin, dengan cara ditukar. Au ghairiyah, atau lainnya nukar. Zakat tijarah, hitungan haulnya terputus, nggak dianggap sampai haul ke tahun, sampai itu habis sudah. Muharram, Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kau buka di Muharram, Syed, buka usaha besar, untung banyak, tiba-tiba di bulan Safar kau ganti usahamu dari tijarah, kau jual, ya, kau jual perdaganganmu itu, kau gantikan menjadi sawit, sawit. Duitnya tetap banyak, tapi jadi sawit, atau kau tukar yang lainnya, nggak jadi buka usaha, padahal sudah mencapai 1 nisab, tapi belum setahun, maka hitungan haulnya terputus. Berarti kau nggak punya kewajiban mengeluarkan zakat. Paham maksudnya? Ditukar ataupun dengan apa yang lainnya, yang penting dia tiba-tiba udah nggak jadi pedagang lagi, nggak usah dagang lagi di tengah tahun, maka haul hitungan orang itu wajib mengeluarkan zakat terputus. Yang seharusnya tinggal 6 bulan lagi, tapi karena sudah dimuawadah, ditukar, diganti dengan yang lain, maka dia nggak wajib mengeluarkan zakat. Paham? Naam ya. Kalau ditukar sehingga kepemilikan dia dalam zakat tijarah ini hilang. Naam ya gitu. Sehingga kalau pemilikan zakat itu hilang, kemudian hilang dengan sebab ditukar atau yang lainnya, tetapi dikatakan lau malaka, jika memiliki siapa orang, siapa tajir, siapa orang, nisaban 1 nisab, dia berdagang nih, kemudian di bulan ke-6 sampai 1 nisab, datang dayat, kawan karib sama si Tama, best friend, ya, kau ada modal ya, aku susah nih ya, pingin kali buka usaha ya, anak Tama, anak banyak, istri 2,
aku bangkrut ya, bisa nggak minjem uang untuk usaha ya, kan gitu. Sama Dayat diutangkan, sebab Dayat ini kaya, dia punya dagang di sini, dan dia punya kebun sawit 50 hektar, belum dia punya usaha yang lain, punya beko, punya lembu. Dianggap Dayat dagangan itu, ya udah ini usaha dagangku, tak pinjamkan kau. Nah, kau sekarang di sini, ini tak pinjamkan kau. Nah, cuma nanti balikkan ya, itu balikkan. Kalau udah kau kira-kira sudah mencukupi, sudah ada modalmu sendiri buka di sana nanti, bayarlah, oke. Gitu. Dia sudah mencapai 1 nisab yang tadi ini, yang di kedai itu mencapai 1 nisab, tapi diselangkan sama selangkan itu apa? Dipinjamkan sama si Tama. Suma akrodo kemudian meminjamkan sama kau nama Murajari, mengutangkan. Suma akrodo kemudian mengutangkan sama Dayat tajir tadi. Akan orang akhro yang lain, yaitu Tama. Misalnya di penjelasan Nabi, ba'da sitati asyurin, setelah 6 bulan, lam yang qati' tidak terputus apa al-haul, haulnya nggak terputus selagi sama Tama tetap dilanjutkan dalam bentuk usaha dagangan. Paham maksudnya? Tama dipinjamkan modal tadi yang sampai 1 nisab, dan sama Tama tetap dipakai dengan usaha dagang, diteruskan saja. Tama teruskan saja. Maka yang di situ tadi haulnya tidak terputus. Tidak terputus. Li'anal milka, karena sesungguhnya kepemilikan itu lam yazal. Oh bukan itu. Mana? Fa'ingkana, maka jika ada siapa orang yang hutang Tama, ada itu malian, kaya, tiba-tiba dengan modal dari Dayat tadi, trik dagangnya Tama bagus, untungnya lebih besar, dapat banyak, baru 5 bulan dipulangkan sama zakat, sama Dayat. Ya, ini, udah aku pulangkan utangku, ini tak balikkan sama engkau, aku sekarang alhamdulillah udah cukup ini, aku mau usaha di sana. Ada atau membalikan atau kembali ilai kepada orang yang ngutangi 1 nisab tadi, akhraja, maka mengeluarkan siapa orang yang punya usaha dagang tadi az-zakat, akan zakat akhirul hauli, di akhir tahun. Maka si Dayat tadi begitu dipulangkan sama si siapa nama itu Tama tadi, modal utang dan sebagainya yang sudah mencapai 1 nisab, sama Dayat wajib dikeluarkan zakatnya apabila di akhir tahun. Mudah kira-kira. Kenapa? Li'anal milka, karena kepemilikan tadi lam yazal, tidak hilang, bil kulliyati, dengan keseluruhan. Li subuti badali, karena tetapnya menggantikannya harta fi dimanil muqtaridi, di dalam tanggungannya orang yang menghutang. Orang yang hutang, karena tetap modal dan untungnya tetap di dalam bentuk tijaroh, hanya berpindah tangan saja. Berpindah tangannya bukan dijual, tapi dipinjamkan. Berarti kan tetap namanya tetap. Maka wajib di akhir haul zakatnya dikeluarkan. Paham tuh? Bisa dipahami? Fakti bisa paham? Alhamdulillah. Wa kuriha, ini kau pahami juga. Dan dimakruhkan apa ayuzila, sekiranya menghilangkan milkahu, miliknya man, miliknya tajir, makruh menghilangkan harta dagangan bibain, dengan dijual, amubadalatin, atau digantikan
ama dari perkara tajibu yang wajib fi dari ma apa zakat itu zakat. Makruh begitu dayat punya usaha dagang yang punya satu nisab, kemudian dikasihkan orang, digantikan ke orang. Kau mau nggak jual apa beli kediku ini? Isi-isinya semuanya. Ini laris loh. Banyak pembeli, ini strategis. Berapa kau jual? Sekian ratus juta. Rumahnya sekian puluh M. Ya udah, nah beli trek gitu. Berarti tijarohnya diet ini hilang sudah kewajiban zakatnya. Tetapi hukumnya apa? Makruh. Karena sudah diserahkan ke orang, dijual. Tapi kalau dihutangkan beda, ya. Dihutangkan beda. Makruh hukumnya. Niatnya untuk apa? Makruh itu menukar dan menjual lihilatin untuk menghindar. Biayaksida dengan bertujuan dengan baik atau badal menolak daf'a wujub zakati, menolak kewajiban zakat. Niatnya tujuannya untuk menolak kewajiban zakat. Kenapa? Li'anau karena sesungguhnya orang itu firarun lari minal kurbati dari mendekatkan diri. Karena dia melarikan diri. Wafil wajizi dan dalam kitab wajiz yahrumu haram. Bahkan dalam kitab wajiz hukumnya haram, nggak makruh. Niat menukar harta dagangan dengan tujuan atau menghilangkan harta dagangan dengan tujuan supaya nggak wajar zakat, hukumnya makruh. Dan dalam kitab wajiz hukumnya apa? Haram. Wazada dan menambah siapa Imam Al-Ghazali fil Ihya'i dalam kitab Ihya. Kalau udah Ihya berarti Imam Al-Ghazali. Wala yubri'u dan tidak terbebas atau tidak membebaskan sama orang azimata akan tanggungan batin dan secara batin. Belum terbebas kewajibannya secara batin. Wa inna hada sesungguhnya ini itu minal fiqh iddori dari fikih yang mudarat, yang berbahaya. Ngakal-ngakali hukum bahaya ini. Menurut Imam Ghazali kewajibannya masih tetap, tanggungannya masih tetap, harus tetap dikeluarkan setelah dijual dan sebagainya. Ya, setelah dijual dan sebagainya, maka yang dijual itu hartanya itu diwajib dizakatkan, nggak terlepas, masih terus. Waqala Ibnu Salah mengatakan ya samu bikosdi, dosa sama orang dengan tujuan tadi menukar dan sebagainya. La bifi'li, tidak dengan perbuatannya. Perbuatannya nggak masalah karena jual beli itu halal. Tapi tujuannya untuk menghindar zakat itu dihukumi dosa. Kosdunya dihukumi dosa, jual belinya daya terhadap hartanya itu ada ayat. Kecuali ada hajat, ayat mau pindah rumah. Mergo dia PNS, punya usaha, harus pindah Kalimantan. Mau nggak mau dia bawa bojonya, gitu. Dijual sama orang, dayat pindah. Beda kalau dikasihkan adiknya, adik teruskan deh. Nanti abang hitung dari sana modalnya, apa untungnya serahkan aja gini-gini. Sekian persen untukmu. Beda. Tetap wajib zakat, berjalan hitungan awalnya. Ya, ngerti maksudnya kan? Gampang sih zakat kan, gitunya kan? Zakat, gampang. Tapi ribet. Lali hilatin, tidak untuk hilah, nggak untuk menghindar. Bal, tetapi lihajatin untuk hajat. Aulah atau bagi itu nukar dan sebagainya. Walil firar dan tidak untuk lari. Walalil firar itu maksudnya. Dan tidak untuk melarikan diri dari zakat. Maka kalau semacam itu, kalau dia untuk hajat bukan untuk lari, fala karohata, tidak ada makruh itu maujud. Baca.